Namanya Nopal. Nopal adalah anak yang rajin dan pandai, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah SMA. Kisah ini menceritakan kejadian antara murid dan guru yang tidak disangka-sangka. Baiklah, langsung saja kita bahas ceritanya. Suatu hari, Nopal diberikan tugas sekolah oleh ibu gurunya. Sebut saja nama gurunya Bu Nanda. Yang awalnya, Nopal hanya ingin mengumpulkan tugas yang diberikan gurunya dengan cara ke rumah guru langsung. Ketika sampai di depan rumah, Nopal beberapa kali mengetuk pintu rumahnya. Namun tak ada jawaban terdengar sama sekali. Kemudian, Nopal dengan melangkah menuju ke samping rumahnya, yang kebetulan terdapat jendela sedikit terbuka. Di jendela tersebut, ia mencoba melihat dan memastikan kalau ada orang atau tidak di dalam sana. Namun, apa yang ia jumpai ternyata di luar dugaannya dan tak pernah terbayangkan olehnya sama sekali. Ternyata, Bu Nanda dan suaminya dalam kondisi yang sedemikian rupa itu. Nopal bahkan bisa mendengar suara dan percakapan antara dua orang di sana. Jantung berdegup cepat dan perasaan campur aduk. Walaupun begitu, Nopal berusaha agar tetap diam karena ia khawatir terdengar oleh mereka. Pikiran Nopal pun terus membayangkan bagaimana seandainya jika ia yang berada di posisi suaminya Bu Nanda. Bu Nanda yang sedang sibuk dengan kerjaannya tersebut tiba-tiba melihat ke arah jendela. Dan ia mendapati ada seorang yang sedang mengintainya. Itu membuat Nopal jadi gelagapan. Lalu buru-buru Nopal pergi dari tempat tersebut dengan berlari, lalu kembali melajukan motornya. Nopal begitu ketakutan dan khawatir jika ibu guru memarahinya. Selama perjalanan, ia mencoba menenangkan dirinya. Dia tak mengira sama sekali jika niatnya hanya ingin menyerahkan tugas justru berakhir demikian. Nopal sendiri ialah seorang siswa SMA kelas 3 yang diam-diam mengagumi sosok guru sekolahnya tersebut. Pasalnya, setiap kali guru itu mengajar, ia selalu terpana dengannya. Sementara Bu Nanda, ia berusia 32 tahun. Ia merupakan seorang guru paling populer di sekolah tersebut, sehingga banyak yang kepo terhadapnya. Desas-desus yang beredar, suaminya jarang pulang karena urusan pekerjaan. Meski begitu, belakangan ini Bu Nanda agak curiga dengan perilaku suaminya. Sebab Bu Nanda pernah mendengar bahwa suaminya mempunyai istri kedua. Keesokan harinya, suasana di kelas terasa berbeda bagi Nopal. Nopal mencoba menyembunyikan raut wajahnya yang ketakutan dari apa yang terjadi kemarin yang menerpanya. Putra, sahabatnya, diam-diam memperhatikan sikap aneh Nopal itu. Kamu kenapa, Pal?" tanya Putra sambil menepuk bahu sahabatnya itu. "Gak apa-apa kok," jawab Nopal mencoba bersikap biasa saja. Tetapi Putra yang sudah lama bersahabat dengannya tahu betul Nopal saat itu menyembunyikan sesuatu, tampak jelas dari raut wajahnya. "Coba ceritain ke aku kalau ada masalah, Pal. Siapa tahu aku bisa bantu," ujar Putra. Nopal terdiam sesaat, lalu memulai menceritakan kejadian kemarin. "Wah, hoki banget kamu, Pal. Bisa lihat siaran langsung orang terpopuler di sekolah kita," ucap Putra menanggapi cerita Nopal. "Kan, aku cuma niat mau ngumpulin tugas ke rumahnya Bu Nanda. Taunya aku gak sengaja lihat itu," ujar Nopal. "Oh, jadi gitu. Lagian udah dapat pertunjukan gratis. Kenapa kamu harus shock gitu sih?" "Kukira ada masalah apa. Udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Kalau mau ke rumah orang, telepon dulu orangnya dong," ucap Putra. Jam sekolah pun selesai.
Nopal masih duduk di perpustakaan, pikirannya masih terbesit akan peristiwa yang ia saksikan kemarin. Ia juga bingung untuk mencari alasan jika seandainya nanti Bu Nanda bertanya. Namun, di tengah perasaan yang bingung, tiba-tiba muncul Bu Nanda dengan senyuman yang ramah. "Nopal, tugas yang ibu berikan kemarin, kok belum ibu terima? Biasanya kamu rajin." Nopal merasa canggung, namun dia menyusun jawaban yang bisa masuk akal sebagai alasan. Ada urusan mendadak kemarin, Bu. Jadi, saya nggak bisa datang untuk kumpulin tugasnya," kata Nopal memberi alasan. Bu Nanda tahu kalau Nopal sedang berbohong, namun dia tetap menanyakannya. Bu. Nopal terlihat sangat kebingungan. Bu Nanda yang melihat Nopal kebingungan untuk menjawab, segera memotong pembicaraannya. "Ya sudah, kalau begitu besok kamu bawa tugasnya ke sekolah ya," ucap Bu Nanda. Sebenarnya, Bu Nanda tahu kalau Nopal, muridnya itu, merasa canggung, karena kemarin ketika Nopal menyaksikan siaran langsung itu, Bu Nanda menyadarinya. Keesokan harinya, saat beristirahat di sekolah, Bu Nanda menemui Nopal yang sedang duduk sendiri. "Nopal, tugasnya udah dikumpulin belum?" tanya Bu Nanda. Nopal terkejut. Ia benar-benar lupa dengan janjinya untuk mengumpulkan tugas dari ibu gurunya itu. Maaf Bu, saya benar-benar lupa. Apa boleh saya ngambil di rumah sekarang, Bu?" sahutnya terbata-bata. "Ya sudah nggak apa-apa, nanti sore kumpulkan tugasmu di rumah ibu saja ya," ucap Bu Nanda, kemudian berlalu pergi. Nopal mengira jika gurunya itu kecewa karena kecerobohannya. Sore harinya, sesuai janji, Nopal menuju rumah Bu Nanda menggunakan motor yang digunakan ke sekolah. Sesampai di depan rumah Bu Nanda, jantungnya pun kembali berdegup kencang, apalagi saat mengingat kejadian saat itu. Dengan ragu, Nopal mencoba mengetuk pintu rumah gurunya itu. Tetapi, hingga beberapa kali ia mengetuk, lagi-lagi tak ada jawaban terdengar dari dalam. "Haruskah aku pulang atau aku tetap menunggu?" gumamnya dalam hati. Tapi tak mungkin juga dia harus memanggil gurunya melalui jendela samping. Bisa-bisa ia justru menemukan fenomena langka seperti waktu lalu. Namun, beberapa menit kemudian menunggu, dia pun tak ada pilihan lain selain memanggil gurunya itu lewat jendela samping rumahnya. Dan apa yang dikhawatirkan Nopal pun terulang kembali. Saat ia mencoba melihat, Nopal justru melihat Bu Nanda itu tengah duduk di sofa. Akan tetapi, yang membuat Nopal tercengang ialah saat Nopal melihat Bu Nanda sedang menonton peperangan muda-mudi dari Jepang. Bahkan, suara bergemuruh terdengar sampai ke telinga Nopal. Nopal terus memperhatikannya, hingga tanpa sadar Bu Nanda menoleh ke arahnya. Nopal terkejut, dia sudah tak bisa melarikan diri lagi, karena Bu Nanda dengan jelas mengetahuinya. "Maaf Bu, saya nggak sengaja," ucap Nopal terbata-bata. Namun bukannya marah, Bu Nanda justru tersenyum padanya. "Nopal, coba ke sini," ujar Bu Nanda yang membuat Nopal kebingungan. Nopal dengan ragu mengangguk, lalu menghampiri sang guru dengan melompat melalui jendela. Keadaan hatinya kacau balau saat itu. "Tadi saya cuma mau mengumpulkan tugas ini, Bu. Nggak ada niatan yang lain kok," ucap damar sambil memberikan tugas sekolah yang ia bawa. "Oh, Ibu, pikir kamu akan melihat Ibu seperti kemarin waktu Ibu sedang bekerja bersama suami Ibu," ujar Bu Nanda yang membuat Nopal terkejut. "Maaf Bu, aku nggak..." Belum habis berbicara,
Bu Nanda langsung membungkam perkataan Nopal. Ibu tahu kamu pasti ingin bekerja juga seperti suami ibu kan? Kayak yang kamu lihat kemarin, ucap Bu Nanda tersenyum. Nopal terheran dengan apa yang ia terima. Ia seperti tak percaya kalau Bu Nanda memulai pekerjaannya. Nopal benar-benar tak mengira jika hari itu membuat hari bersejarah baginya. Meski terbesit rasa bersalah, ia juga tak ingin melewatkan kesempatan yang ada untuk bekerja bersama gurunya. Setelah peristiwa itu, kini ia merasa seolah-olah telah terlibat hubungan yang rumit. Nopal tak lagi menjadi siswa seperti pada umumnya, apalagi ketika pada jam pelajaran Bu Nanda dimulai. Perjalanan kisah mereka pun terus berlanjut. Karena memang suaminya Bu Nanda yang jarang pulang, sehingga membuatnya leluasa membantu pekerjaan gurunya itu. Namun, dia telah berjanji jika ia lulus nanti, ia akan menjauh dari gurunya itu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.